saking traumanya dengan perjalanan sejarah masa lalu, maka mereka mulai menetapkan pada masa itu supaya nggak diganggu lagi, supaya tidak diserang lagi, kita bikin strategi seperti Firaun punya benteng. Maka bikinlah mereka benteng di wilayah itu. 3 suku besar kemudian berhijrah ke wilayah Yathrib yang kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Yahudi bukan suku asli di Madinah, bukan. Mereka pendatang. Maka ada 3 yang viral, Bani Qainuqa, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Qainuqa, Bani Nadir, plus 12 suku yang lain. Teman-teman, itu saat datang, baru menetap beberapa waktu, sudah membuat sayap militer. Setiap 3 suku yang besar itu sudah punya 700 pasukan militer. Belajar dari mana? Firaun. Ini yang saya tuliskan. Mereka bikin benteng seperti Firaun bikin benteng di istananya. Sampai sekarang puing-puingnya masih ada, terutama bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Nanti yang ikut umrah saya tunjukkan sebelah mana lokasinya insyaallah. Nanti di surat Al-Hasyr akan ditemukan rahasianya. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi. Husun itu benteng, bikin benteng yang kokoh. Berlapis-lapis. Lapis pertama ada perimeter lagi, tokohnya di tengah-tengah. Bikin kekuatan militer. Kalau kita ingin kuat di sini, kuasai militer. Bikin sayap militer, setiap suku punya 700 pasukan. Kedua, gerakan ekonomi. Bikin pasar. Gimana supaya kuat? Lihat Firaun. Harus ada oligarkinya. Ini harus dikuasai. Maka apa yang terjadi? Bikin seperti korunnya. Maka apa yang dilakukan? Seperti Firaun memecah belah rakyatnya, pecah belah Aus dan Khazraj. Yang tadinya akur, yang tadinya baik, dipecah sampai mereka berkelahi puluhan tahun gak pernah damai, dan menjadi pertengkaran yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kalau wafat di Aus, mesti meninggal di Khazraj. Selesai. Maka pada saat itu Yathrib dikuasai oleh Yahudi. Perputaran pasar ekonominya plus kekuatan militernya, dan punya spionase, agen-agen intelijen yang cukup kuat mereka pada masa itu sehingga disegani. Di situasi itulah kemudian mereka menunggu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai, Mas. Mau duduk silakan. Mereka menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ke Madinah itu, datang ke Yathrib itu untuk nunggu Nabi Muhammad. Tunggu Nabi Muhammad. Yang menarik apa? Begitu mereka klaim dan diabadikan di dalam Al-Quran, dari mulai kitabnya, Al-Quran, dari nabinya Muhammad sudah tahu itu. Di kitabnya ada di Al-Quran ayat ke-89, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqan lima wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Mereka udah nungguin Qurannya. Nabinya Al-Baqarah ayat 101, walamma ja'ahum rasulun min indillah. Tuh. Mereka dah nunggu rasulnya, tahu akan ada Quran, sudah tahu. Ketika nabinya datang ke Yathrib, ke Madinah, nabi datang ke situ, ternyata mereka mendapati realita, nabi yang mereka tunggu itu bukan dari keturunan yang mereka harapkan. Mereka berharapnya ingin membangkitkan kembali keunggulan mereka, ras mereka, turunan mereka, silsilah mereka. Pengennya dari jalurnya siapa? Jalurnya Bani Israel. Jalurnya ke atas Yakub, Ishak, Ibrahim. Ternyata yang dipilih oleh Allah jalurnya Ismail alaihi salam. Maka apa komen mereka? Diabadikan komentar ini oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran, dikenal dengan tafsir Al-Imam At-Tabari. 16 jilid. Jilid pertama halaman 113 paling kiri sebelah atas. Maka komennya apa? Ya Muhammadun innaka nabiyyun mab'utsun. Benar, memang engkau nabi yang diutus, tapi anda diutusnya bukan untuk kami. Walakin lastalana walakinnaka bu'itsta li ghairina. Tapi sayangnya anda bukan diutus untuk kami, anda diutus untuk kaum selain kami. Tuh, Yahudi tuh. Yang datang ke Madinah mereka, yang nungguin Nabi mereka, yang tahu sifatnya mereka, yang tahu tandanya mereka. Begitu datang Nabi yang mereka harapkan, mereka sendiri yang ngeyel, mereka sendiri yang ngeles dan mengatakan, memang anda Nabi yang diutus, cuman sayang Tuhan ngutusnya bukan untuk kami, untuk kaum selain kami. Sifatnya muncul lagi. Maka apa yang terjadi? Karena nggak sesuai dengan harapan, muncullah kemudian karakter-karakter yang lama sudah tertanam. Eksekusi nih nggak sesuai dengan spek kita. Tuh. Apa yang terjadi? Spionase dipakai. Mulai diperalat ahli Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah, didekati. Memang orang ini datang ke sini memecah belah aja nih Muhammad nih. Kalau dia bikin masjid, kita bikin masjid lagi aja. Tuh.
diganggu semua, pasar diganggu, semua diganggu. Nabi ingin stabilkan pasar, diganggu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi bijak, turun wahyu, perintahkan, udah, bikin perdamaian, bikin piagam kesepakatan. Maka disitulah kemudian dibuat kesepakatan piagam Madinah, kurang lebih 29 poin. Dan yang paling menarik, yang dipakai hukumnya masing-masing keyakinan. Orang Islam dengan hukum Islam, Yahudi hukum Yahudi, Nasrani hukum Nasrani. Apa yang terjadi? Tetap khianat juga. Di antara kesepakatannya, kalau urusan bangsa dan negara harus saling membantu. Terjadi serangan dari luar, siap perang Badar itu, yang berangkat siapa? Cuma orang Islam, ini nggak bantu. Begitu perang Uhud, oke, kita bantu, kirim dia pasukan. Di tengah-tengah sepertiga pasukan itu dari 1.300 keluar. Puncaknya apa? Kita kerjain Muhammad, lempar aja pakai batu dari atas, undang ke benteng kita dari atas, turunkan batu kepadanya, timpakan langsung. Maka turun wahyu, diberitakan lewat malaikat Jibril, Muhammad jangan datang, kau dijebak, balik lagi. Tapi yang paling menarik, yang akan membunuh Nabi itu temannya sudah bilang, jangan, gak akan kejadian, pasti. Nih lihat kalimatnya, pasti malaikatnya akan memberitahunya. Dan terjadi. Puncaknya pemberontakan. Begitu terjadi pemberontakan, keluarlah hukum, yang memberontak mesti dikepung, mesti dikeluarkan dari Madinah. Maka dikepunglah semua golongan bani-bani itu, ya, Bani Qainuqah, Bani Nadir, Bani Qainuqah, dikepung semua, dikeluarkan dari Madinah. Pengepungan itu diabadikan dalam surat Al-Hasyr. Tadinya mereka tidak ada yang optimis, gak mungkin bisa kita kalahkan nih, bentengnya terlalu kuat, gak mungkin dikalahkan, gak mungkin dikalahkan. Bentengnya terlalu kuat, militernya terlalu kuat, strateginya terlalu kuat, sampai Nabi mengatakan, cuma ada dua cara yang Allah sampaikan kepada kita untuk mengalahkan itu. Satu, walaupun benteng mereka itu kuat, tapi Allah telah tanamkan di hati mereka sesuatu yang melemahkan benteng mereka, yaitu sifat ketakutan yang sangat dalam. Ya, Al-Baqarah ayat 78 sampai dengan ayat 80. Ya, fi qulubina ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Jadi di hatinya itu sudah ada ketakutan yang mendalam. Karena takut, maka mereka membuat parameter-parameter, takut sekali. Maka ada satu yang harus dilakukan. Sebelum kemudian itu terjadi, maka yang paling atasnya itu, pimpinan atasnya, ya, itu harus diambil sifat takutnya itu, untuk diambil masuk ke dalam jantungnya sekalian. Maka dirumuskan strategi. Nabi angkat tangannya, kata Nabi, siapa yang bisa membawa kepadaku Ka'ab bin Ashraf, itu tokohnya pada masa itu. Maka Muhammad bin Aslamah mengacungkan tangannya, dia mengajak kerabatnya, gimana caranya kita membuat strategi bisa masuk ke wilayah bentengnya. Maka disusun strategi, bagaimana caranya? Secara singkatnya, Yahudi itu gampangnya senang dagang. Maka dibawa diplomasi, dia katakan, Ka'ab bin Ashraf, saya mau dagang nih, ya. Wah, engkau kan temannya Muhammad. Enggak, saya udah benci sama Muhammad. Maka nyamar dia. Ya, maka bagaimana caranya? Dia buktikan dengan menghina Rasulullah, tapi sudah minta izin pada Nabi. Satu-satunya manusia yang diizinkan menghina Nabi cuma Muhammad SAW. Satu orang dibolehkan. Dia mencela Nabi karena itu dia yakin, oke, kalau gitu saya yakin kamu teman saya. Maka kalau kamu mau pinjam uang kepada saya, kan mau pinjam uang tuh buat modal, ya. Secara singkatnya, jaminannya apa? Inilah bengisnya Yahudi. Jaminannya anak kamu, istri kamu dulu, istri kamu. Makanya mereka sekarang menculik anak-anak, menculik perempuan, dibawa bukan untuk apa-apa, supaya jadi jaminan. Itu sudah dari dulu karakternya, itu akarnya. Antum sekarang melihatnya hanya, oh ini Hamas bawa tawanan culik. Ya akhi, otaknya dipakai sedikit lah. Ya, itu sebelum terjadi, yang di sana tuh udah nyulik duluan, anak-anak diculik, perempuan diculik, orang tua diculik, dan bukan 1-2 orang. Tanya sama teman-teman kita nih, ratusan ribuan orang diculik. Supaya apa? Jadi jaminan keamanan.